Hingga kini, nama Alsyad Ahmad masih terus menjadi sorotan publik. Ya, pasca terkuak status pernikahan hingga perceraiannya dengan Nisa Ashifa, Alsyad pun belum juga muncul ke hadapan publik untuk memberikan klarifikasi. Lantas, seperti apa mantan orang kepercayaan Alsyad yang akhirnya angkat bicara? Dan benarkah ia pun juga membenarkan pemberitaan yang beredar, sama halnya dengan ungkapan pihak Pengadilan Agama Bandung? Di sisi lain, di saat Alsyad lebih memilih untuk menikmati alam liar, lalu benarkah kepergiannya ke Afrika Selatan untuk menghilangkan stres karena hadirnya anak yang tidak diinginkannya? Lantas, seperti apakah Tika Bisono menanggapi sikap Alsyad tersebut? Benarkah di mata Tika Bisono, sosok Alsyad bukanlah orang yang mempunyai tanggung jawab? Dan bagaimana pula nasib hubungan percintaan antara Alsyad dengan Tiara? Benarkah Tiara saat ini pun sedang menjalani karma di hidupnya seperti yang dituduhkan netizen kepada dirinya yang justru kini ramai di media sosial? Bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bola panas yang terus bergulir di dalam permasalahan antara Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa pada akhirnya membuat mantan orang kepercayaan Alsyad pun akhirnya angkat bicara. Ya, satu persatu orang yang pernah mengetahui hal yang disembunyikan Alsyad akhirnya muncul ke publik. Sebut saja mantan kuasa hukumnya, yaitu Vidi Galenso Syarif. Ditemui oleh tim Intens Investigasi, mantan kuasa hukum Alsyad memberikan keterangannya melalui video call tentang kebenaran mengenai masalah pernikahan hingga perceraian Alsyad dengan Nisa. Ya, seperti saya sudah sampaikan di media yang lain ya, kan lawyer atau penasihat hukum itu kan bekerja berdasarkan surat kuasa, apa yang dicantumkan skop pokoknya di surat kuasa. Nah, itu sudah selesai kita kerjakan, jadi saya tidak bisa kasih lagi statement, artinya sudah gugur itu surat kuasanya. Kita nggak punya lagi legal standing. Ya kita nggak tahu ya, kalau misalnya ada kuasa lagi ya tentu kita punya kewenangan hukum atau legal standing, posisi hukum ya. Tapi kalau nggak ada ya kita mau apa-apa. Mantan lawyer Alsyad memang tidak ingin mengungkapkan kebenaran atas apa yang terjadi dengan Alsyad saat ini. Meski tidak secara detail menjelaskan awal perceraian Alsyad dengan Nisa, mantan orang kepercayaan Alsyad tersebut justru mengungkapkan sebuah fakta bahwa dirinya membenarkan pemberitaan yang viral tersebut. Kan sudah viral itu berita itu, bahkan ada saya lihat di viral itu yang secara rinci jadwal kejadian-kejadian baik sebelum maupun sesudah persidangan, isbat dan sebagainya kan sudah ada itu. Ya udah, itu betul, kita nggak bisa kasih komentar lagi gitu. Kalau sosoknya Alsyad sih karena aku juga baru kenal. Kalau sama Raffi mah udah kenal lama kan, Raffi Ahmad ya. Kalau sama Alsyadnya kan aku baru kenal pas ketemu di sana juga kan.
Sosoknya sih kalau agak berbeda sama Raffi sama AA ya. Kalau Raffi kan supel nih, supel, negor siapa aja, terus nggak inilah pokoknya cuek gitulah, ngobrol bercanda cuek tuh kalau Raffi. Kalau Arsyad ini lebih ke pendiam, lebih ke apa ya? Kalau waktu aku di sana sih, ya memang mungkin karakternya pendiam kali ya, jadi beda jauh sama Raffi kalau menurut aku ya, menurut aku pribadi gitu, karena kan aku udah kenal sosok Raffi udah lama, dan pas ketemu Arsyad itu baru ya beda aja gitu. Belum baru itu aja sih, aku baru pas satu acara itu aja, tapi kayaknya waktu itu pernah ketemu juga deh, cuman bukan program ya, pas lagi ada di suatu tempat ada dia gitu kan. Aku sih awal denger tentang berita ini sempat kaget, maksudnya gini, soalnya Arsyad itu pendiam banget, jadi aku pikir malah dia tuh yang bucin banget sama Tiara. Bak gayung bersambut, pihak Pengadilan Agama Bandung pun juga membenarkan bahwa memang ada berkas perceraian antara Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa. Ya, setelah nama Alsyad dan Nisa menjadi viral, muncul foto nama keduanya yang terdapat pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Bahkan, salinan putusan Pengadilan Agama yang di dalamnya menyatakan jika benar telah terjadinya pernikahan secara agama Islam pun juga terpampang, di mana pernikahan itu terjadi pada 30 September 2022 silam. Dalam bait kedua pun juga dituliskan, jika sebelum menikah, Nisa Ashifa pun sedang mengandung dengan usia kandungan 8 bulan. Sesuai dengan berita yang beredar, itulah yang ada. Ya, tapi kami tidak bisa menceritakan detail dari isi perkara tersebut karena ini termasuk masalah privasi, sehingga untuk membuka isi detail di dalamnya itu harus ada izin dari yang bersangkutan. Kalau tanggalnya detailnya saya pun sesuai dengan yang beredar lah, itu di bulan November ya, sesuai dengan yang ada di SIPP itu ya. Tanggalnya di sini tertulis 11 November tahun 2022. Ya kalau cerai talak tadi saya sampaikan itu laki-laki yang maju. Kalau cerai gugat itu perempuan yang maju. Akte cerainya sesuai dengan yang di sini sudah diterbitkan juga. Ini dapat dari luar, bukan kita yang mempublikasikan ini. Ya. Ini betul, SIPP punya Pengadilan Agama Bandung. Kalau aku udah heran lagi, karena public figure, apapun itu akan jadi berita. Mau itu berita buruk, berita jelek. Dan aku berdoa kayak, ya Allah, tutuplah aib aku gitu kan. Karena kita gak pernah tahu kan. Dan di sini aku belajar gimana caranya ketika kita menutup aib saudara kita, insya Allah Allah nutup aib kita. Jadi kayak, yaudah aku cuman ini doang, cuman kayak, ya Allah mudah-mudahan ini beritanya agak bentuk kayak yang terbaik buat mereka aja. Lantas benarkah kepergian Alsyad ke Afrika demi menghilangkan stres karena hadirnya anak yang tidak diinginkan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sisi lain, di saat bola panas makin membesar, Alsyad yang merupakan aktor utama dalam isu ini pun lebih memilih untuk menikmati alam liar hingga pada malam hari di benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan. Ya, dari ekspresi serta kalimat demi kalimat yang dilontarkan oleh Alsyad
Di dalam video yang dibagikannya itu, nampak kegembiraan yang sangat terasa yang dirasakan oleh Alsyad saat bertemu langsung dengan hewan-hewan liar di Afrika. Benarkah kepergian Alsyad ke Afrika Selatan demi menghilangkan stres? Karena hadirnya anak yang tidak diinginkan yang lahir dari rahim mantan kekasihnya Nisa Ashifa. Atau justru malah ingin mengingat-ingat permasalahannya yang tengah viral di kampung halamannya sekarang. Banyak sih yang nyala-nyala sini dari pantulan matanya, teman. Biasanya impala gitu yang udah kita lihat. Kita cari binatang lain lagi guys. Badak guys. Kebetulan kan memang Tiara kan sahabat aku ya. Jadi kalau Alsyad ya teman aku juga. Aku sih belum pernah lihat mereka ngasih pemberitaan atau gimana. Aku cuma baca berita-berita dari orang-orang, dari media online. Aku jujur aku berdoa lagi di bulan puasa yang berdoanya yang baik-baik kayak ya Allah mudah-mudahan ini nggak terjadi apapun itu gitu kan. Mudah-mudahan apapun yang terjadi ya terbaik buat mereka berdua karena kasihan juga kan. Tiara juga kasihan, Alsyad juga kasihan. Lantas seperti apa seorang psikolog Tika Bisono yang menanggapi sikap Alsyad itu? Benarkah di mata Tika Bisono, sosok Alsyad bukanlah seorang yang punya tanggung jawab, bahkan justru kekanak-kanakan jauh dari sikap dewasa seperti dunianya yang masih ingin bermain daripada menjadi seorang ayah? Yang benar kan adalah anak ayah ibu ya, jadi dia dari pasangan yang legal gitu ya kan. Nah harusnya kondisi pasangan apapun ya, amburadulnya, abruk-abrukannya nggak karu-karuan, harusnya memikirkan tentang surat anak ini aja dulu diperhatiin harusnya ya. Nah habis anak ini lahir, surat keluar resmi, habis itu pasangan ini mau mutusin apa terserah gitu. Yang penting anak ini selamat secara hukum, di mata hukum ya. Jadi ada banyak pasangan yang toto belum siap nikah gitu ya, tapi ya karena teledor hubungan intim pranikah, hubungan seksual pranikah, akhirnya toto menciptakan kehamilan gitu ya kan. Nah kalau udah ada kehamilan ya ini bagusnya dilanjutin ya, nggak melakukan aborsi, tapi selain dilanjutkan dan dilahirkan harus mikirin surat. Jadi buat saya dalam kondisi hamil ya si ibu, terus sang ayah meninggalkan aja itu sudah sebuah tindakan tidak bertanggung jawab gitu. Katakanlah nggak cinta-cinta amat, itu bisa dikesampingkan. Katakanlah nggak pengen-pengen amat jadi bapak ya, jadi ayah gitu, kesampingin nggak apa-apa. Katakanlah ternyata gue belum siap nikah misalnya gitu ya, nggak apa-apa juga itu, boleh. Tapi pertaruhan anak ini secara hukum itu legal, dia punya anak ibu, punya binnya atau bintinya, itu kewajiban gitu loh. Termasuk akhirnya anak ini juga nggak dia pikirin kemaslahatannya, ya buat saya itu udah terlalu hancur mina lah, terlalu hancur lebur. Kemudian saya kan nggak ketemu ya sama yang bersangkutan, jadi ini kita berandai-andai ketemu. Tapi dari perilaku yang ada, emang belum pengen menopang peran sebagai ayah ya, secara psikososial, secara hukum, secara biologis ya, bahwa dia itu secara DNA itu adalah bapaknya si bayi. Nggak mau semuanya gitu loh ya, nggak mau semuanya. Nah jadi buat saya ya
harusnya memang nggak ada kasus kehamilan dan melahirkan anak. Memang harusnya memang masih main lah, dunianya masih dunia main. Bisa jadi sih, jadi kalau dia pergi kemana-mana, keluar ya kan, keluar negeri, itu bisa jadi sebuah yang disebut eskapisme. Eskapisme tuh perilaku memang untuk tadi yang disebut kayak si lari tadi itu, atau nenangin diri, atau dia mau merenung jauh ya, mau merenungnya sampai keluar negeri gitu ya. Tapi memang mungkin nggak mau diganggu oleh siapapun. Jadi ya saya sih berharap ada sesuatu yang sifatnya kontemplatif ya. Jadi dia misalnya akhirnya bisa ngutuk diri sendiri, bisa menghukum diri sendiri, bisa merasakan penyesalan juga untuk diri sendiri. Kalau sampai sikap kontemplatif ini terjadi, buat saya tuh sangat baik gitu loh. Umurnya berapa ya dia? Itu kan udah usia, secara biologis mah udah usia matang ya, tapi secara psikologis, secara mental belum tentu 27 itu matang. Kalau dari sisi seorang perempuan ya gimana ya namanya, aku nih misalkan aku kejadian seperti yang dialami oleh siapa, maaf Nisha ya? Nisha ya. Ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya, maksudnya gini, namanya orang berbuat harus berani bertanggung jawab. Lantas, seperti apakah nasib hubungan percintaan Alsyad Ahmad dengan Tiara Andini? Benarkah Tiara Andini saat ini sedang menjalani karma di hidupnya seperti yang dituduhkan netizen kepada dirinya yang justru kini ramai di media sosial? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Lalu, bagaimanakah nasib hubungan percintaan Alsyad Ahmad dengan Tiara Andini? Benarkah Tiara saat ini sedang menjalani karma di hidupnya seperti yang dituduhkan netizen kepadanya yang justru kini ramai di media sosial? Ya, isu Alsyad pernah menikah dan bercerai dengan Nisa, bahkan mempunyai anak ketika masih berpacaran dengan Tiara Andini, hingga kini masih menjadi perhatian publik. Tiara pun dianggap sedang terkena karma karena dinilai netizen ia pernah meninggalkan kekasihnya semasa SMA, yaitu Abi Negara. Sebab Abi adalah sosok yang menemani Tiara selama berjuang di ajang pencarian bakat hingga sampai mendapatkan juara kedua. Namun sayang, di saat Tiara sudah sukses, justru malah meninggalkan Abi dan memilih pacaran dengan Alsyad. Menurut gue, dia kena karma dari mantannya sendiri. Dulu mantannya yang nemenin dia dari nol sampai dia ikut ajang Indonesian Idol, disupport banget sama mantannya yang pertama. Tapi setelah dia sukses, ditinggal sama Titi. Dan akhirnya dia pacaran sama Alsyad. Ujung-ujungnya Alsyad juga punya masa lalu yang berat, malahan meninggalkan bekas, tulis @PutriAlexa_Purba dalam cuitannya.
bersyukur banget sih sampai sekarang ini ternyata masih banyak orang yang sayang sama aku, dukung aku. Ya semoga kedepannya mereka tetap dukung aku terus. Ujung-ujungnya keputusan di kita sendiri. Cuman kalau untuk shipper ya hak mereka mau support, mau ngejodoh-jodohin bebas. Yang penting nggak ganggu dan bukan hal-hal yang negatif. Didoain semoga apapun masa cepat selesai. Itu Tapi aja. udah nikah bener. Mana aku tahu, aku nggak tahu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.